Selamat pagi, siang, sore, malam, Miss Safiana, dan juga teman-teman semua yang menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 dengan anggota saya, Cinika Karisa Chandra, Delvinia Cecilia Lena Anderson, dan Priscilia Angelica akan menjelaskan mengenai wawasan dunia Kristen, yaitu elemen wawasan dunia. Ya, selanjutnya ada table of content. Di sini kelompok kami akan menjelaskan elemen teologi, elemen metafisik, elemen epistemologi, elemen etika, elemen antropologi, dan fungsi elemen. Elemen teologi. Elemen yang menjelaskan tentang di dunia ini hanya ada satu Allah atau Allah yang esa. Allah memiliki 3 pribadi yang sehakikat, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sebagai satu Allah dalam 3 pribadi. Allah adalah Allah yang tunggal, bersifat trinitas atau tritunggal atau satu kesatuan dan berada dalam 3 pribadi. Selanjutnya, elemen metafisik. Allah yang menciptakan seluruh alam semesta di dunia ini. Wawasan dunia Kristen percaya bahwa Allah menciptakan segala sesuatu kecuali dirinya sendiri. Allah tidak bergantung pada apapun, semua yang eksis kecuali Allah benar-benar hanya bergantung pada Allah untuk eksistensinya. Yang selanjutnya, saya Cinika di sini akan menjelaskan mengenai elemen yang ketiga, yaitu elemen epistemologi. Nah, elemen epistemologi ini menjelaskan mengenai natur dari pengetahuan, di mana pengetahuan yang dipunyai oleh manusia itu berasal dari Allah, dan Allah sendiri merupakan sumber dari pengetahuan yang ada di dunia ini. Didukung juga dalam Alkitab Kejadian 1 yang menjelaskan mengenai Allah yang menciptakan bumi dan segala isinya, termasuk juga manusia. Nah, manusia mempunyai pengetahuan itu karena Allah menciptakan manusia dan memberikan kemampuan pengetahuan kepada manusia, sehingga manusia itu bisa mengenali Allah. Selain itu juga dalam wawasan dunia bisa diketahui dan dipercayai bahwa manusia itu dapat mengenal Allah karena Allah itu telah membuat dirinya dikenal pada manusia. Selain itu, manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah dengan adanya kemampuan untuk belajar dan juga kemampuan pengetahuan yang sejatinya berasal dan diperoleh dari Yesus Kristus. Sehingga pengetahuan sejati itu bisa diketahui melalui Yesus Kristus itu sendiri. Dan pengetahuan yang kita miliki sejatinya akan dimengerti ketika seseorang itu sudah ditebus dan diselamatkan oleh Yesus Kristus sendiri. Oleh karena itu, manusia yang mempunyai pengetahuan akan pengenalan Allah itu akan membuat manusia itu lebih mengenal Allah dan ciptaan Allah lainnya. Yang selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan mengenai elemen yang keempat, yaitu elemen etika, di mana elemen ini menjelaskan mengenai dasar dari semua hukum yang ada di dunia dan juga di alam semesta ini adalah Allah sendiri, serta hakim dari ketaatan pada hukum yang sudah ditentukan itu tidak lain adalah Allah sendiri.
Nah, elemen ini menjelaskan bagaimana Allah itu melakukan penciptaan bagi manusia yang serupa dan juga segambar dengan dirinya. Selain itu, Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang memiliki moral, sehingga membedakan manusia dengan makhluk ciptaan Allah lainnya. Tetapi, untuk manusia yang diciptakan Allah ini tidak sempurna karena dosa yang sudah dilakukan sejak lama. Oleh karena itu terbentuklah hukum, yang dimana hukum ini bersifat universal. Dan hukum yang paling tinggi adalah hukum Allah yang berlaku untuk semua manusia tanpa terkecuali, dan hukum Allah ini berlaku untuk sepanjang hidup dari manusia. Contohnya adalah hukum Musa dan sebagainya. Selain itu juga dalam elemen etika ini dijelaskan juga bahwa setiap dari wawasan dunia pada satu individu itu berbeda, dan juga ada yang sifatnya subjektif dan juga objektif. Oleh karena itu kita tidak boleh untuk membandingkan dan membenarkan wawasan dunia yang kita miliki, karena wawasan dunia yang kita miliki ini belum tentu benar di mata orang lain. Selain itu adanya moralitas yang ada dalam wawasan dunia yang menjelaskan bahwa elemen etika itu sifatnya relatif, tetapi akan kembali lagi kepada pusatnya dari segala hukum dan hakim atas alam semesta ini, yaitu Allah sendiri. Kemudian saya Priscilla Angelika akan menjelaskan tentang elemen antropologi. Elemen antropologi ini merupakan elemen yang menjelaskan tentang manusia. Wawasan dunia Kristen percaya bahwa manusia diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah, seperti yang dituliskan pada kitab Kejadian pasal 1. Allah menciptakan manusia dengan tujuan untuk memuliakan dan menikmati Allah selamanya. Selain itu, tujuan yang lainnya itu untuk manusia melakukan mandat kebudayaan. Untuk melakukan mandat kebudayaan ini diperlukan pemahaman yang benar tentang manusia merupakan gambar dan rupa Allah. Jika manusia tidak memiliki pemahaman yang benar tentang hal tersebut, maka manusia tidak dapat menjalankan mandat kebudayaan. Terjadinya manusia jatuh ke dalam dosa, membuat manusia tidak lagi berada dalam tujuan Allah. Manusia cenderung memberontak dan melawan Allah yang merupakan pencipta alam semesta termasuk manusia. Pada elemen antropologi ini, konsep manusia dengan keselamatan sangat erat kaitannya, karena keselamatan manusia hanya dapat diperoleh melalui karya penebusan Kristus. Dengan begitu, manusia dikembalikan kepada tujuan semula dan manusia dapat melakukan apa yang harusnya dilakukan oleh manusia sebagai ciptaan yang serupa dan segambar dengan Allah. Kemudian saya akan menjelaskan tentang fungsi elemen wawasan dunia. Fungsi elemen-elemen wawasan dunia tersebut dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai pengingat bagi kita semua bahwa Allah itu merupakan pusat dari segala wawasan dunia yang ada. Wawasan dunia Kristen dapat dikatakan wawasan dunia Kristen jika wawasan dunia seseorang tersebut mempunyai 5 elemen wawasan dunia. Kelima elemen wawasan dunia tersebut mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama, elemen teologis. Elemen ini berfungsi sebagai penanda dan memberitahu bahwa Allah itu satu, namun dengan 3 pribadi atau yang lebih dikenal dengan Trinitas. Kemudian yang kedua, elemen metafisik. Elemen ini berfungsi untuk menegaskan bahwa semua yang ada di alam semesta merupakan ciptaan Allah, dan semua ciptaan, kehidupan atau kelangsungan hidupnya bergantung pada Allah yang merupakan sang pencipta. Kemudian yang ketiga, elemen epistemologi. Elemen ini berfungsi untuk menyadarkan dan mengajak kita semua sebagai orang percaya
untuk percaya dan yakin akan natur dari pengetahuan. Pengetahuan ini bersumber dari Allah itu sendiri. Allah sendirilah yang mengenalkan diri kepada ciptaan agar manusia dapat mengenal Allah dan dapat memperoleh pengetahuan. Yang keempat, elemen etika. Elemen ini berfungsi sebagai pengingat bahwa dasar dari semua hukum di alam semesta ini adalah Allah dan hukum bersifat absolut. Allah merupakan hakim atas ketaatan terhadap hukum, sehingga kita sebagai umatnya harus menaati hukum yang telah Ia buat. Kemudian yang terakhir itu elemen antropologi. Elemen ini berfungsi untuk menyadarkan manusia sebagai ciptaan yang Allah ciptakan serupa dan segambar dengannya, harus mengerjakan mandat kebudayaan yang sudah Ia berikan kepada kita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.